Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Nah, pembahasan pertama ini mengenai karya ilmiah. Sebelumnya, karya ilmiah itu apa sih? Menurut Bambang Dwiloka, dalam bukunya Teknik Menulis Karya Ilmiah menyebutkan, karya ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi yang diperoleh dari kepustakaan, pengalaman orang lain, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi dari karya ilmiah, yaitu sebagai penjelas, ramalan, dan pengawasan. Penjelasan di sini maksudnya adalah menjelaskan suatu hal yang sebelumnya belum diketahui. Misal, sesuatu hal yang belum jelas dan pasti sehingga menjadi jelas dan pasti kebenarannya. Lalu sebagai ramalan atau prediksi. Karya ilmiah ini bisa dijadikan prediksi yang sebelumnya belum terjadi sehingga dapat mengantisipasi atau mencegah suatu hal yang buruk atau yang belum terjadi. Selanjutnya yaitu karya ilmiah berfungsi sebagai pengawasan. Pengawasan di sini adalah sebagai kontrol antara benar atau tidaknya suatu permasalahan. Selanjutnya ada karakteristik dari karya ilmiah, yaitu harus rasional, objektif, dan tidak memihak. Selanjutnya ada sifat dari karya ilmiah. Yang pertama, lugas, tidak emosional dalam bahasa atau penyampaiannya. Yang kedua adalah logis, dan yang ketiga adalah efektif dan efisien. Yang kelima yang pastinya adalah karya ilmiah harus memakai bahasa yang baku. Selanjutnya ada manfaat penulisan karya ilmiah. Pertama adalah meningkatkan keterampilan membaca, dan yang kedua meningkatkan daya pikir kritis, melatih daya penyajian data secara sistematis. Yang keempat, membangun budaya akademis, memiliki banyak sumber. Selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah, yaitu skripsi, tesis, disertasi, artikel, laporan penelitian, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tahapan dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini kita bisa mempersiapkan atau mencari sebuah masalah, menentukannya, lalu setelah masalah itu ada, lalu ditentukanlah tema, topik, dan judulnya, lalu membuat kerangka karya atau outline. Selanjutnya ada tahap penulisan. Tahap penulisan ini harus berdasarkan pedoman yang ada atau yang sudah ditentukan dalam suatu penulisan karya ilmiah. Lalu selanjutnya, karya ilmiah harus ditulis sesuai kerangka yang sudah dibuat sebelumnya. Review di sini setelah melakukan penulisan, kita mengecek secara keseluruhan hasil penulisan yang kita tulis. Lalu ketika ada pengeditan atau penambahan pengurangan yang harus dikoreksi, itu dilakukan pas review ini. Lalu meninjau hasil tulisan yang telah dibuat. Yang terakhir ada publish. Publish di sini ketika kita sudah menyelesaikan penulisan, ketika kita sudah selesai menulis secara keseluruhan karya ilmiah ini, lalu kita mempublish, mengirim atau meninjau hasil tulisan yang akan dipublikasikan. Pembahasan selanjutnya adalah kutipan dan daftar rujukan. Rujukan adalah sesuatu yang digunakan untuk memberikan informasi dan memperkuat pernyataan dengan jelas. Adapun fungsi dari kutipan atau daftar rujukan adalah sebagai landasan teori, penguat, penjelas, dan bukti. Selanjutnya adalah macam-macam kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan langsung ini adalah mengcopy paste tulisan tanpa menambah dari kalimat aslinya. Dan yang kedua ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini adalah mengcopy paste tulisan dengan menambah kalimat tapi tidak merubah dari isi atau substansinya.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karya tulis ilmiah dan populer. Karya tulis ilmiah populer adalah karya yang berdasar pada ilmiah tetapi tetap ditampilkan dengan bahasa umum yang mudah dipahami. Adapun perbedaan dari ilmiah populer dan ilmiah murni adalah ilmiah populer menggunakan bahasa yang sederhana, dan ilmiah populer juga tidak memakai aturan tertentu, biasanya dimuat di surat kabar, majalah, esai, dan sebagainya. Sedangkan ilmiah murni dalam bahasanya menggunakan bahasa baku, dan biasanya penulisan ilmiah murni ini ada aturan bakunya atau terikat dengan aturan yang sudah ditentukan. Lalu biasanya karya ilmiah ini dimuat di jurnal, skripsi, atau makalah. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk karangan ilmiah populer. Yang pertama, berbentuk deskripsi atau gambaran. Yang kedua adalah narasi yang berbentuk cerita yang biasanya dimuat dalam novel atau cerpen. Lalu selanjutnya, eksposisi atau informatif. Nah, biasanya dalam bentuk karangan ilmiah populer ini biasanya dimuat dalam artikel yang mana berisi informasi-informasi atau berita. Selanjutnya ada argumentasi atau pendapat. Sama halnya dengan artikel, di sana terdapat banyak argumentasi-argumentasi orang lain yang ditampilkan dalam kemasan tulisan artikel. Dan yang terakhir adalah bentuk karangan persuasi atau sugesti. Yang terakhir adalah struktur penulisan ilmiah populer. Yang pertama adalah menentukan judul, lalu selanjutnya nama, pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup. Baik, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.